Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang luar biasa, ini adalah lanjutan video yang pertama di mana tadi Bapak sudah membahas sampai pada perilaku angin. Sekarang kita bergeser ke sebelah kiri bagian bawah, yaitu jenis vegetasi. Yang dimaksud jenis vegetasi lebih beragam di sini adalah di mana bahwa Indonesia dengan posisi baik secara letak astronomis maupun geografis yang berada di sepanjang garis khatulistiwa, kemudian yang diapit oleh dua benua yang luas tersebut, maka di Indonesia sekalipun pada iklim tropis, iklim panas, maka Indonesia memiliki curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Namun demikian, curah hujan tersebut adalah dipengaruhi khususnya yaitu musim penghujan di Indonesia dipengaruhi oleh dua angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Itu nanti akan kita bahas di terakhir nanti. Baik, kita kembali ke vegetasi di Indonesia. Vegetasi di sini lebih menitik beratkan kepada yaitu flora, jenis tumbuhan, jenis hutan yang ada di Indonesia itu adalah beragam. Ada hutan hujan tropis. Jadi di Indonesia itu memiliki hutan hujan tropis. Maksudnya bahwa Indonesia memiliki hutan dengan jenis tumbuhan yang beraneka ragam dan jenis pepohonannya pun besar dan tinggi, kemudian daun-daunan yang sangat rindang sehingga nyaris ketika musim penghujan kita lihat bahwa di hutan atau vegetasi yang ada di wilayah Indonesia rata-rata adalah rindang. Kita lihat hutan yang ada di Kalimantan, hutan yang ada di Sumatera, hutan yang ada di Papua, hutan yang ada di Sulawesi, maupun hutan yang ada di Pulau Jawa. Namun demikian, kondisi hutan yang ada di Indonesia tentunya tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti ketika masa dulu kala, di mana hutan sebagai paru dunia, termasuk hutan-hutan yang ada di Indonesia, ternyata pada saat ini mengalami degradasi hutan tersebut akibat illegal logging atau penebangan hutan secara tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jenis hutan, kalau kita bicara dengan jenis hutan adalah banyak sekali, khususnya di Indonesia, yaitu ada hutan yang jenis tumbuhannya itu beraneka ragam, yaitu disebut sebagai hutan heterogen, di mana dalam hutan tersebut terdapat berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Ada pohon mahuni, ada pohon cemara, ada pohon jati, dan ada pohon kayu yang lainnya. Itu disebut sebagai hutan heterogen, di mana di dalam hutan tersebut terdapat banyak jenis pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada hutan homogen. Hutan homogen di mana di situ hutan tersebut hanya terdapat satu jenis tumbuhan atau pepohonan. Misalnya situ hutan jati. Seperti di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu terdapat jenis hutan homogen, hutan jati. Kemudian di daerah dataran tinggi, di sana terdapat hutan cemara, di mana di situ semuanya adalah jenis pepohonnya cemara semuanya.
Ananda yang luar biasa dan hebat, penuh dengan semangat. Manfaat vegetasi yang dimaksud di sini hutan itu adalah memiliki dua manfaat utama. Yang pertama, manfaat secara langsung, di mana kayu yang dihasilkan atau jenis vegetasi yang dihasilkan di hutan tersebut bermanfaat, bernilai ekonomis bagi masyarakat yang ada di sekitar situ maupun bagi bangsa Indonesia. Secara tidak langsung manfaatnya adalah sebagai paru dunia. Di situ adalah ketika kita siang hari misalnya, kita berteduh di bawah pohon, di terik matahari yang panas, maka kita akan terasa sejuk. Karena apa? Banyak mengeluarkan O2, oksigen. Ketika kita sedang panas, maka kita akan terasa sangat sejuk berada di pepohonan yang rindang atau di hutan tersebut. Selain daripada itu, hutan yang ada, jenis tumbuh-tumbuhan yang banyak, akarnya besar, tunjang, dan lain-lain, maka ketika hujan turun, itu akan terserap oleh akar tersebut dan air hujan tersebut adalah meresap ke dalam tanah dan menyimpan di dalam tanah sebagai apa? Cadangan air dan tidak mengalami suatu erosi karena di situ masih hutannya bagus. Karena hujan yang begitu deras jatuh diterima atau terdapat pada pepohonan yaitu daun-daunan mengalir lewat cabang ranting kemudian ke batang ke akar ke dalam tanah masuk dalam pori-pori tanah. Maka itu manfaat secara tidak langsung. Oke, kita bergeser ke pergantian musim, di mana di depan tadi sudah Bapak jelaskan sepintas, kita memiliki dua musim Indonesia ini, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim pengaruh ini akibat pengaruh dari angin muson timur, di mana angin muson timur ini bertiup dari daratan Australia, sifat angin kering, kemudian debu. Nah, ini terjadi sekitar bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini musim kemarau. Seperti saat ini, bulan Agustus, itu kalau menurut teori bahwa kita berada pada puncak musim panas atau musim kemarau. Sifat angin kering, kemudian nanti ketika kita masuk bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, itu kita sudah masuk pada musim penghujan. Lah, musim penghujan yang ada di Indonesia ini yaitu dipengaruhi oleh angin muson barat, di mana angin tersebut bertiup dari Samudra Pasifik sehingga sifat angin basah. Kemudian Samudra Pasifik, air permukaan samudra tersebut terkena sinar matahari mengalami penguapan. Uap air tersebut naik ke atas, lama-lama menjadi awan. Awan tersebut semakin ke atas terjadi kondensasi. Di sana kemudian tertiup atau kebawa oleh angin ke berbagai daerah, maka awan yang sudah terkondensasi menjadi dingin, menjadi banyak, menjadi berat, lama-lama menjadi hujan. Nah, musim hujan ini juga sangat mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia maupun musim kemarau. Ketika pergantian musim penghujan ke musim kemarau ini terdapat namanya musim pancaroba. Musim pancaroba ini pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim penghujan. Biasanya ditandai dengan arah angin yang tidak beraturan dan suka atau sering merusak rumah, tempat tinggal ataupun tanaman masyarakat Indonesia. Dan pergantian musim itu pun sendiri mempengaruhi terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia,
baik di bidang pertanian,